Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Arya Gusnadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali. Saya mengajar di SD Negeri 22 Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi Buana Alit. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengaturkan puja panganjali umat. Ketua kelas silahkan dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Langsung dipimpin berdoa ke Ilaya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin berdoa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan cek kehadirannya dulu. Gede Angga, Kadek Widya, Komang Arista, Kadek Agus, izin. Putu Kela, ya, satu orang izin. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Apa materi kita hari ini anak-anak? Buana Alit. Buana Alit. Sebelum masuk ke materi, kita segarkan dulu pikiran kita dengan ice breaking. Ya, masih ingat ice breaking yang pernah kita pelajari? Masih. Ya, kita lakukan ice breakingnya. Silahkan anak-anak sekalian berdiri. Tirukan Bapak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, hari ini kita lanjut belajar. Kita masuk ke baik anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu kita masuk ke bab 2. Agama Hindu itu ada Buana Alit. Ya, pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu ada berapa di depan? Ada 4. Salah satunya adalah kalian harus bisa, atau anak-anak sekalian harus bisa menjelaskan pengertian Buana Alit. Yang nomor 2, anak-anak harus bisa menjelaskan bagian-bagian dari Buana Alit. Oke, selanjutnya yaitu Pak Guru punya beberapa pertanyaan ya sebelum kita mulai ke topik pembelajaran kita yaitu tentang Buana Alit. Pak Guru punya dua pertanyaan untuk sebagai awal kita dalam pembelajaran bab 2 ini. Nah, di situ sudah jelas terpampang di depan. Apakah anak-anak sekalian itu sudah pernah atau mendengar istilah Buana Alit dan Buana Agung? Sudah apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah, ada yang bisa memberikan Pak Guru penjelasan tentang apa sih itu Buana Agung ataupun Buana Alit? Kalau Buana Agung ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu tentang Buana Agung? Ada yang tahu Buana Agung? Tias tahu Buana Agung? Ya, silahkan Tias. Ya. Oke.
Buana Agung itu adalah sering dikatakan sebagai alam semesta yang luas atau yang besar. Nah, kita di agama Hindu juga sering menyebutnya sebagai mikro, yaitu makrokosmos. Ya, itu Buana Agung. Terus, kalau Buana Alit, siapa yang bisa? Ya, Sari. Buana Alit apa, Sari? Buana alit adalah dunia kecil, yaitu dari diri manusia itu sendiri. Kata buana berarti dunia atau alam, dan alit berarti kecil. Ya, Buana Alit itu sering diidentikan dengan manusia. Kalau secara harfiah, Buana Alit itu disebut sebagai dunia yang kecil. Ya, atau disebut juga sebagai mikrokosmos. Ya, pengertian Buana Alit. Ya. Nah, anak-anak boleh baca bukunya terlebih dahulu agar ada gambaran sedikit tentang materi yang akan Pak Guru jelaskan. Ya, Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan baca pengertian Buana Alit di dalam bukunya. Oke, sudah selesai? Oke. Nah, apa yang kalian dapatkan dari membaca buku atau materi dari pengertian Buana Alit? Ada yang bisa? Ayo, Kaila, apa yang ditemukan dalam membaca buku tentang materi Buana Alit? Informasi mengenai Buana Alit dan Buana Agung. Ya, informasi mengenai Buana Alit dan Buana Agung. Ya. Nah, coba perhatikan di depan. Pak Guru akan jelaskan materi tentang pengertian Buana Alit. Nah, kata Buana itu sudah jelas artinya dunia dan Alit berarti kecil. Seperti yang dibilang sama Sari tadi. Jadi Buana Alit adalah alam kecil, yaitu siapa? Diri manusia. Terus selain Buana Alit ada juga yaitu Buana Agung yang sudah kita pelajari di kelas 5 semester lalu. Buana Agung itu apa, Nana? Yaitu alam yang Besar. alam yang besar atau alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Sang Yang Widiwasa. Ya, ide Sang Yang Widiwasa. Itu. Terus di dalam agama Hindu kita memiliki ajaran yang meyakini bahwa manusia itu merupakan miniatur dari Buana Agung atau alam semesta. Segala unsur yang ada di alam semesta itu atau Buana Agung itu juga ada di dalam diri manusia atau Buana Alit ya. Nah, unsur-unsur apa itu yang ada dalam Buana Agung? Terus dikatakan juga ada di dalam Buana Alit. Nah, itu kita akan pelajari hari ini juga. Kita lanjutkan. Unsur apa saja yang ada di dalam Buana Agung, terus ada juga di Buana Alit. Anak-anak bisa perhatikan di depan. Nah, di situ unsur di Buana Agung ada yang namanya Pertiwi. Nah, Pertiwi, apa, Teja, Bayu, dan Akasa. Nah, kelima unsur ini disebut dengan apa? Ada yang bisa? Oke, jawab. Panca Mahabuta. Mahabuta. Ya, kalau Pertiwi itu disebut sebagai unsur padat. Kalau unsur padat di alam semesta apa saja? Ada tanah, apa lagi? Batu, apa lagi unsur padat yang ada dalam alam semesta? Apa? Artinya zat cair. Apa saja yang ada di alam semesta? Ada air. Air apa saja? Air sungai, air danau, air laut, air hujan. Ya, itu. Terus teja itu zat apa? Zat panas atau api. Kalau di alam semesta apa? Apa saja? Matahari. Terus apa lagi? Gunung Merapi atau lava dan yang lainnya. Terus kalau di Buana Alit bagaimana Panca Mahabuta itu? Apakah sama atau tidak? Tentu sama ya. Kalau di dalam Buana Alit itu unsur Pertiwi itu adalah, ada yang bisa menjawabnya?
Coba, siapa yang bisa menjawab unsur pertiwi yang ada dalam buana alit? Apa saja? Daging dan tulang. Daging, Dan tulang. daging dan Tulang. tulang. Terus, kalau air dalam tubuh buana alit atau manusia itu apa? Darah. Ada yang bisa? Ya. Tias, yang keras Tias. Darah, apalagi? Sama cairan? Ya, sama cairan tubuh itu ya. Ada tubuh fisik yang terlihat, yaitu disebut sebagai stula sarira. Ya, atau tubuh kasar. Tubuh fisik yang terlihat adalah apa saja? Tangan, kaki, kepala, organ tubuh dan sebagainya ya. Terus dibentuk dari apa tadi? Dibentuk dari panca maha buta kalau tubuh fisik ya. Unsur yang kedua yaitu sukma sarira yang disebut juga sebagai tubuh halus. Apa saja tubuh halus? Tubuh yang tidak tampak mata atau terdiri dari pikiran, mana, perasaan, dan kehendak. Sukma sarira menggerakkan tubuh kasar agar hidup dan beraktivitas. Ya. Unsur yang ketiga antakarana yaitu batin atau jati diri yang terdalam dari manusia yang sering disebut sebagai Atman. Nah, di bukunya itu ada ya. Melalui antakarana, manusia mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Ya, di mana nanti di video tersebut akan menjelaskan tentang unsur-unsur panca mahabhuta. Ya. Bagian panca mahabhuta yang kedua, apa? Apa merupakan elemen cair yang terbentuk akibat proses perubahan dari rasa dan mata. Pada buana agung atau alam semesta, apa terbentuk menjadi air, baik air laut, air danau, dan air sungai. Pada buana alit atau badan wadah, apa terbentuk menjadi keringat, darah, serum, kelenjar, lendir, dan segala sifatnya yang cair. Oke, itu tadi video yang menjelaskan tentang panca mahabhuta. Di mana panca mahabhuta itu sudah jelas ya, ada di buana agung dan ada di buana alit. Ya, kalau sudah paham semuanya dan tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan ke kerja kelompok. Ya. Nah, kerja kelompoknya nanti Pak Guru akan berikan kalian sebuah tugas atau kertas dan didiskusikan di setiap kelompok. Nah, pembagian kelompoknya Pak Guru akan bagi menurut absen ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kelompok 2 juga. Kelompok 3 sudah semua? Sudah. Sudah. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2 maju. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD Pertanyaan 1. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Gambar menunjukkan manusia dan alam semesta yang saling berhubungan. Manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, menurutmu apakah manusia dan alam memiliki hubungan? Jelaskan. Ya, manusia dan alam saling bergantung. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Oke. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Semuanya presentasi sudah bagus semua, dari kelompok 1 hingga kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Guru punya sebuah kuis yang akan kita lakukan di aplikasi Quizzes. Ya,
Semua bawa handphone hari ini? Bawa, ya. Nah, silahkan ambil handphonenya. Kita akan melakukan yang namanya kuis. Semua masuk ya? Oke, kita mulai. Ya, Kayla mendapatkan juara 1, 2 Elina, 3 Arista. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan kuis yang Pak Guru buat. Sudah bagus ya. Yang lain yang belum mendapatkan juara 1, 2, dan 3, belajar lagi lebih giat ya. Kita segarkan pikiran kita melalui ice breaking sekarang ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Sekarare yang Metangi mailen-ilen Dompi rangah Munyin sulinge dijabel. tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali ya. Itu tadi pembelajaran kita tentang buana alit ya. Nah, di sini apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Itu ada banyak pastinya ya. Mulai dari menonton video, mendengarkan Pak Guru menjelaskan materi yang ada di depan ya. Terus apa lagi? Mengerjakan kuisis. Nah, dari ketiga itu mana yang paling kalian sukai? Kuisnya ya. Karena di dalam kuis itu apa isinya di dalam kuis? Yaitu soal-soal tentang buana alit ya, itu. Nah, terus dalam buana alit itu juga tidak hanya kuis saja yang menyenangkan pastinya. Tadi seperti menjelaskan unsur-unsur pembentuk buana alit itu juga pasti menyenangkan bagi kita semua. Itu harus dihafal ya. Untuk kita semua, bukan hanya Pak Guru yang harus menghafal tentang unsur-unsur buana alit. Ya, anak-anak sekalian juga harus menghafal tentang unsur-unsur buana alit. Itu Pancamahabhuta, ada yang namanya apa? Pertiwi yaitu zat padat, apa yaitu zat cair, apalagi teja yaitu zat panas atau api, terus bayu yaitu zat udara, dan yang terakhir yaitu asa. Apa yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita dapat hari ini? Kayla, bisa? Ya, apa yang Kayla bisa simpulkan pada hari ini? Kesimpulan yang saya dapat mengenai materi buana alit adalah dunia kecil, yaitu diri manusia itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Kayla. Itulah yang kita dapatkan hari ini ya. Mulai dari pengertian buana alit itu adalah alam kecil. Terus apalagi unsur-unsur buana alit yang terbentuk dari Pancamahabhuta. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan pada hari ini. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke hubungan buana alit dan buana agung. Ya, begitu juga bagaimana sih peranan manusia untuk menjaga alam semesta. Kita akan bahas minggu depan. Oke? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, untuk terakhir kalinya ada yang bertanya? Tidak. Ya, cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan rapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Sudah? Sudah. Ya, ketua kelas, kita pimpin para Santi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pada asana Dhamma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, Om Santi Santi Om. Silahkan duduk kembali, silahkan istirahat, dan tepuk tangan untuk kita semua ya.